Halo guys, welcome back to Versus Things. Kali ini kita akan bahas apa perbedaan dari pay later sama kartu kredit. Tapi sebelum mulai jangan lupa Like, komen apa subscribe. ya. Di komen kalian bisa sarankan juga next kita bahas apa lagi. Ya, benar. Untuk awalnya ini, pay later terus kartu kredit. Kedua hal ini kan mutlak. Iya, bukan ngutang sih istilah kasarnya. Itu istilah kasarnya kalau ngutang. Nah, kita mau coba bahas dulu nih, apa sih benefitnya, kenapa orang-orang, maksudnya kayak orang-orang yang punya duit juga punya untuk beli misalnya nih iPhone atau apa gitu, kenapa mereka memilih untuk pakai ini daripada bayar langsung, kenapa mereka memilih untuk ngutang atau cicilan gitu. Nah, ada beberapa alasan. Pertama itu soal promo. Misalnya nih, kalau pembelian iPhone terbaru, dia ada free cicilan pakai kartu kredit, atau ada bonus, atau ada apa dengan pay later, atau ya intinya promonya itu lebih menarik daripada bayar langsung tunai kayak cash doang. Kedua itu dia ada benefit lagi, misalnya dari kartu kredit sudah ada promo dari situ, dia ada benefit, misalnya dari kartunya ada cashback lagi, atau dia ada perolehan poinnya ini bisa ditukarkan jadi tiket pesawat atau Makanan. ya atau apa lagi, jadi ada promonya lagi gitu ya. Terus setelah itu cash flow, jadi misalnya nih lu bayar 25 juta langsung 1 bulan itu, ya udah habis, nggak dapat promo, nggak dapat benefit apa-apa. Tapi kalau misalnya lu pakai kartu kredit atau pay later, lu ubah jadi cicilan misalnya 12 bulan, jadi bulan pertama itu lu cuma bayar di akhir bulan ini ya, cuma bayar ya hari itu, nggak bayar apa-apa, karena kadang-kadang dari promonya itu bahkan dia pay later, dia misalnya untuk iPhone itu pembeliannya itu nggak ada biaya admin, nggak ada bunga, nggak ada biaya apa-apa, 0%. iya. Jadi iPhone-nya harganya 25 juta 749, Iya, segitu. bayarnya tetap segitu dibagi 12 gitu. Jadi bulan depannya itu cuma bayar 2 juta gitu. Jadi nggak habis langsung uangnya 25 juta. Terus 12 juta sisa duitnya itu bisa jadi apa? Ya bisa ditaruh di saham atau Diputar lagi, diinvestasikan. Jadi ya duitnya itu bisa tumbuh dulu, bisa dipakai dulu, bisa berguna dulu, nggak habis langsung semuanya. Nah, selanjutnya itu ada benefit apa lagi kalau misalnya kita ngutang? Ya maksudnya menggunakan fasilitas kredit pay later atau kartu kredit ini. Dan terakhir itu ada slip OJK. Jadi nama kita tertera bagus guys. Jadi kalau contohnya kalau misalnya kita mau cicilan mobil, HP rumah, nah jadi itu bagus, jadi nggak jelek ya namanya. Iya, kalau misalnya Kecuali bayar. Iya, kalau misalnya bayar. Iya itu sih. Kalau misalnya telat bayar, tidak bayar gitu-gitu, slip OJK-nya bakal jelek. Kita bakal susah dapat pinjaman dari bank. Dan kalau susah dapat pinjaman dari bank, kalau misalnya kita mau kredit mobil, rumah, atau apply kartu kredit lain, atau mau ningkatin limit kartu kredit, atau apapun yang berhubungan dengan masalah keuangan finansial yang masih di Indonesia di bawah BI OJK gitu, bakal susah dapatnya karena ya catatan kreditnya jelek. Jadi pastikan juga guys, kalau misalnya punya pay later atau kartu kredit, selalu bayar sebelum jatuh tempo, biar tepat waktunya bagus, dan dari situ bisa kredit apapun itu. Lebih mudah lah untuk menggunakan fasilitas finansial di Indonesia. Jadi ya benefit satu lagi dari penggunaan pay later dan kartu kredit yang tepat maksudnya dia nggak telat bayar, nggak ngutang, maksudnya ya walaupun udah cicilan, intinya nggak telat bayar lah. Ya slik OJK bagus, nanti call 1. Nah call 1 itu artinya lancar gitu ya. Kalau call 2? Kalau call 2 udah ragu-ragu lah. 3 ya pokoknya call 5 ya intinya udah nggak bisa dipercaya lagi lah kalau call 5 gitu. Jangan sampai call 5 lah, tetap call 1. Kalian ada yang call 5? Terus kita bakal bahas ke inti nih. Ada 2 yang bakal kita bahas, pay later sama kartu kredit. Nah sebenarnya ada juga pinjol gitu, tapi pinjol ini menurut gue paling jelek sih, karena satu dia pasti ada biaya admin gitu-gitu. Terus biasanya itu yang lu pinjem itu nggak segitu yang cair, misalnya lu minjol 5 juta itu cair biasanya 4 juta atau apa, ada potongannya gede ya berarti. Iya, biaya admin, biaya ini gitu-gitu. Bunganya, aduh, parah cok. Nah kalau pay later itu walaupun dia lebih tinggi daripada kartu kredit, dia masih bisa ada promo 000 kayak 0% biaya admin, biaya bunga, biaya apa-apa gitu. Terus kayak
misalnya Shopee Pay Later gitu-gitu ya masih ada cicilan 0% gitu-gitu. Jadi ya Pay Later itu masih belum, ya paling bagus kartu kredit, tapi Pay Later itu masih boleh juga gitu. Nah, untuk inti-intinya itu ada beberapa nih perbedaan antara Pay Later sama kartu kredit. Iya. Satu itu Pay Later itu biasanya disediakan oleh bukan bank. Malah perusahaan. Iya, misalnya Kredivo. Shopee, Kredivo gitu-gitu. Walaupun ada peraturan dari OJK yang mengatakan baru-baru ini ya, mungkin masih akan bertahap implementasinya. Pay Later itu sekarang hanya boleh disediakan oleh bank. Tapi dari sekarang sih Shopee udah ada Cbank, Kredivo udah ada Chrome gitu-gitu, GoPay, Pay Later udah jago gitu. Jadi ya dari yang itu harusnya mereka udah punya bank sendiri sih. Sementara kartu kredit itu ya yang menyediakan pasti bank. Benar, kayak BCA, Atau kerjasama dengan bank gitu. BCA, Mandiri, terus BRI dan lain-lain. Iya, Pokoknya bank lah ya. bank yang menyediakan. Yang kedua, kalau apa delay nunggunya itu di ACC apa enggak, kalau di Pay Later tuh 5 menit itu Jadi verifikasi, iya verifikasi KTP. Sementara kalau apply kartu kredit itu biasanya ya tergantung apanya itu ya biasanya rata-rata lebih lama dan lebih kompleks juga, kayak Benar, minta slip gaji. iya minta lebih banyak data sih biasanya, jadi lebih susah untuk mendapatkan limit dari kartu kredit daripada Pay Later gitu. Dan yang ketiga itu ada cenderung tinggi persenannya Oh, dari jadi Pay Later-nya gitu. misalnya nggak dapat cicilan 0% gitu dia bisa, pasti sih kan bisa lebih tinggi bunganya daripada kartu kredit. Benar. Kalau kartu kredit kan 0%, dan ini itu ada 2% dan 5%. Itu sangat gede banget. Nah, untuk dari itu juga kartu kredit kalau bayarnya tepat waktu, misalnya pakai 5 juta bulan ini, nah harus bayar 5 juta bulan depan yang 5 juta dipakai ini. Itu nggak bakal kena apa-apa, malah dapat poin dan rewards gitu. Dia bakal kena bunga 0%, nggak ada biaya apa-apa, atau bayar 5 juta aja gitu. Ya, Cuman kalau misalnya nih lagi nggak ada duitnya gitu-gitu, ada apa-apa gitu-gitu, kartu kredit itu cuma wajib bayar 5% dari tagihan, yang artinya cuma wajib bayar 250.000. oh iya. Iya, itu udah lunas karena tagihan minimum pembayaran itu cuma 5%. Sementara Pay Later ya kalau lu nggak bayar segitu 5 juta itu ya udah telat bayar. Iya, Udah telat bayar, udah Bunganya bermasalah makin gitu. gede gitu. Sementara tadi kartu kredit cuma wajib bayar 5% dari tagihan. Nah, sisanya itu kemana? Sisanya itu ke bulan depan. Itu bakal pakai bunga yang itu. Nah, bunganya masih tetap lebih rendah daripada Pay Later, tapi intinya kalau bayar tepat waktu, pembayaran penuh dari kartu kredit itu ya 0%. Kalau nggak bisa gitu-gitu ya cuma wajib bayar 5% dari tagihan. Nah, gitu bedanya. Selanjutnya itu ada biaya adminnya. Jadi kalau di Pay Later tuh biaya adminnya tuh 1% gitu. Jadi dari Pay Later itu biasanya kalau nggak ada promo kayak 000 untuk beli produk Apple tadi itu, dia ada biaya admin dan itu bisa bervariasi ya. Sementara kalau kartu kredit itu membeli apa gitu ya udah apa aja, tetap nggak ada biaya admin apa-apa, kecuali misalnya ya kayak tadi entah dibikin jadi utang atau cicilan, mungkin aja ada biaya admin. Dan satu lagi, memang kartu kredit itu biasanya ada annual fee atau biaya tahunan. Iya benar. Ini bisa 250, 1 juta, 2 juta tergantung kartu kreditnya ya. Tapi dari pengalaman gue ya, sebagai pengguna kartu kredit dari tahun 2022, gue belum pernah bayar kartu kredit. Maksudnya bayar biaya tahunan kartu kredit satupun. Jadi lu itu bisa mengajukan penghapusan biaya tahunan. Jadi misalnya udah ditagihkan nih Mandiri 500.000 misalnya kan setahun, udah telepon aja ke banknya, kalau saya mau ini dihapus ya gitu kan. Oh itu bisa tanpa biaya? Tanpa biaya. Nah dari Mandiri itu kalau gue ya, dia bakal dicek dulu ya gitu kan, ya dari penggunaannya sih aktif Pak, ini bisa dihapuskan gitu. Jadi kalau dari Mandiri dia itu sebenarnya pasti ada kayak minimal pemakaian gitu ya, tapi karena gue aktif di Mandiri memakainya itu, dia nggak ada syarat apa-apa lagi, dia nggak ada apa-apa lagi, ya udah dihapuskan aja gitu. Tapi kalau misalnya lebih effort lagi ya udah kalau misalnya ada biaya saya mau tutup aja gitu, pasti mereka kayak ya daripada mereka kehilangan nasabah gitu, yang penting bakal dihapuskan gitu. Jadi ya memang harus effort, harus telepon, harus minta, tapi biaya tahunan dari kartu kredit ini bisa dihapuskan. Jadi ya kita untung udah 0%, benar 0%, dapat promo, dapat ini, nggak ada biaya apa-apa gitu kan.
Tapi ya masih ada misalnya biaya materai atau apa gitu untuk tagihannya, biaya billing atau apa gitu, tapi itu paling cuma 10.000, 7.500 gitu-gitu. Ya itu sih kalau untuk Jadi biaya. kita persen. Dan terakhir untuk terakhir tuh pay letter tuh terbatas merchantnya. Jadi brand-brand yang ini itu aja lah, maksudnya terbatas. Kalau kartu kredit kan bisa dipakai seluruh dunia brand. Oh iya. merchant. Ya. Kalau pay letter ya pay letter Shopee misalnya, ya udah di Indonesia aja. Sementara Iya. kartu kredit itu kan dia ada Visa, Mastercard, JCB, Amex gitu. Tidak, hampir di seluruh dunia yang ada EDC-nya yang bisa Visa Iya. gitu, bisa menerima pembayaran itu. Yang online juga bisa gitu. Jadi lebih luas yang pembayaran dengan kartu kredit ya. Benar, seluruh dunia. Oke, jadi dari situ tadi yang kita bahas itu, gimana menurut lo? Mana yang lebih baik? Jadi menurut gue sih ya kartu kredit tetap lebih baik. Tetapi kalau lu belum bisa apply kartu kredit, lu bisa mulai dari pay letter. Kalau lu belum bisa dapat akses ke kartu kredit, karena ya lebih susah dapat akses kartu kredit. Lu bisa bangun credit history lu, perbaiki slik OJK lu dengan menggunakan pay letter secara bagus gitu ya. Bayar sebelumnya tuh tempo, nggak ada pembayaran telat. Ya, kredit skornya makin banyak makin bagus lah. Nah, nanti lu bisa coba apply ke kartu kredit, terus ya udah gunakan kartu kredit aja, nggak usah pakai pay letter Iya. lagi. Jadi ya yang lebih bagus tetap kartu kredit, tapi kalau lu belum bisa punya kartu kredit, Pay letter. pay letter dulu. Nah, jadi kalau dari lu gimana menurut lu? Kalau dari gua tetap sama ya kartu kredit sih. Soalnya dia juga benefitnya bisa dipakai di luar negeri semua. Ya, asal ya menggunakannya dengan bijak ya. Ya, Jangan sampai telat pembayaran terus ya dari ingin memperbaiki slik OJK gitu malah tambah Rusak. buruk Iya, gitu benar. ya. Jadi gitu sih guys intinya antara kartu kredit versus pay letter ini. Nah, menurut kalian next kita bahas apa lagi? ya, komen di bawah guys. Mobile banking kah, perbankan kartu kredit kah, atau review apa gitu ya? Apa review kartu kreditnya? Iya. Jadi jangan lupa komen di bawah untuk ide konten apa lagi selanjutnya. Jangan lupa like juga video ini biar kita makin rajin bikinnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jadi Thank you guys. see you guys on the next video.